selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga senantiasa sehat, rezeki berlimpah, rukun ayam rumah tangganya, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini akan saya ingin menjawab komen-komen yang sudah komen di akun saya, di YouTube saya. Ada beberapa pertanyaan yang tentunya nggak bisa saya jawab semuanya di komentar karena saya juga mempunyai kesibukan sehari-harinya ya. Makanya di sini akan saya bahas di sini. Walaupun agak ada menyimpangnya ya, karena yang saya inginkan sebenarnya fokus di tanggal 18, kejadian tanggal 18 dan tanggal 17 ya. Karena fokus kita adalah mengawal peristiwa ibu dan anak agar segera terungkap pelakunya dan kasus ini tidak sampai dibekukan. Tapi nggak masalah, akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Salah satunya yaitu ada yang ingin saya membahas tentang uang 20 JT. Kalau ini kayaknya ranah pribadi mereka ya, saya nggak ingin ikut campur, apalagi masalahnya sudah memanas seperti ini. Biarlah mereka selesaikan dengan baik, dengan bijaksana juga, karena masalah sudah di-up keluar, di-up ke publik. Mau nggak mau publik sudah mengetahui, dan biarlah mereka berdua yang menyelesaikan perkara ini. Saya tidak ingin nimbrung di dalam perkara ini karena akan semakin memperkeruh. Yang kedua tentang masalah senggol-menyenggol YouTube. Sebenarnya dari YouTube sendiri tuh sudah ada aturannya kok. Misalnya begini, kalau kita mengambil video orang lain itu hanya ada durasi yang sedikit yang boleh kita unggah di YouTube kita. Tidak bisa banyak-banyak durasinya. Itu dibolehkan. Dan kalau panjang-panjang, biasanya seorang YouTuber itu akan mengubah suaranya atau mengubah warnanya sehingga tidak sama persis dengan aslinya. Seperti yang pernah saya lakukan saat mengunggah videonya Bapak Ahmad Taufan, kuasa hukumnya Danu dan Yoris. Karena durasinya panjang yang saya unggah, makanya warnanya saya jadikan hitam putih, suaranya juga saya jadikan suara robot ya. Itu hal biasa di dalam dunia per-YouTubean. Dan saya juga menyadari ketika ada komen-komen, jangan diganti suaranya, jangan diganti suaranya. Saya menyadari yang komen seperti itu nggak ngerti masalah aturan di YouTube. Demikian juga kalau masalah senggol-menyenggol, seharusnya mari kita belajar dulu aturan di per-YouTubean itu seperti apa. Jangan senggol-menyenggol ya. Karena yang namanya aturan ini sudah ada kok di YouTube. Tinggal kitanya aja yang harus bisa legowo. Karena di sini kan seorang YouTuber di bawah naungan YouTube. Jadi admin YouTube lah yang menentukan ini layak dan tidaknya untuk dimonetize dan tidak. Apakah ada klaim hak cipta atau tidak. Ini dari pihak admin YouTube-nya yang menentukan. Makanya itu kita juga harus legowo jika karya kita diduplikat seseorang untuk melengkapi video seseorang tersebut, karena mungkin harus membutuhkan sumber yang akurat, makanya mereka itu copy paste akun YouTube kita. Dan itu juga sudah hal biasa di dunia per-YouTubean, nggak usah diributkan. Asal orang ini harus menyebutkan sumbernya dari mana. Biasanya sumbernya dari mana itu ditaruh di deskripsi atau disebutkan langsung oleh YouTubernya. Seperti itu. Lah masalah cuan itu tergantung seseorangnya. Kita nggak bisa harus, kamu harus uangmu mengalir karena YouTube saya yang kamu ambil, makanya kamu harus bagi-bagi cuan terhadap saya. Kita nggak bisa seperti itu ya. Selagi orang itu tidak menyalahi aturan, atau semuanya itu tergantung dari orang tersebut. Seperti diri saya ya. Kalian Google di YouTube, maksudnya kalian ketik di Google Jeng nih Mas. Di situ ada sumber pemberitaan dari media sosial yang sumbernya dari YouTube saya. Saya nggak bisa apa-apa di sini. Nggak bisa menuntut mereka untuk minta cuan kepada mereka, nggak bisa. Karena mereka sudah sesuai aturan, sudah menyebut narasumbernya dari YouTube saya.
Nah, disinilah kita sebagai YouTuber harus saling legowo, saling mengerti aturan yang berlaku. Jangan rame terus di-up di media sosial. Khawatirnya yang nggak ngerti aturan-aturan YouTube ini terbawa arus ikut-ikut menghujat. Disinilah yang membuat kita menjadi, waduh gimana ya. Karena gimana ya guys, seorang YouTuber itu bisa dikatakan sebagai narasumber dari sebuah konten. Apa yang diucapkan bisa membuat publik ini tergiring opininya, bisa membuat rameh kondisinya. Makanya di sini harus hati-hati. Demikian juga ada yang komen, kenapa nggak sebut nama langsung? Kenapa? Pihak berwajib aja nggak berani nyebut nama langsung kok, apalagi saya. Apalah saya ini ibaratnya remahan rengginang ya, dibanding dengan pihak yang berwajib. Saya hanya sebatas supranatural di sini. Kewenangan saya sebatas sesuai dengan kemampuan saya, yaitu mengungkap berdasarkan prediksi-prediksi ini. Tapi prediksi-prediksi ini tidak bisa dijadikan acuan seseorang itu bersalah dan tidak. Makanya saya tidak berani menyebut nama. Karena apa? Prediksi itu hasil dari hal-hal yang tidak kasat mata. Kebenaran dan tidaknya masih dipertanyakan. Andai kata tembus, ya nggak boleh berbangga diri, kesombongan namanya. Andai kata nggak tembus, ya tolong dimaafkan ya, karena semuanya itu ada batasan-batasan kemampuan diri sebagai manusia biasa. Makanya di sini, selagi pihak berwajib belum mengumumkan nama tersangkanya, ya saya harus memakai inisial. Inisial pun ini jauh dari nama aslinya. Mr. X1, Mr. X2, Mr. X3 jauh dari nama inisial aslinya. Kenapa? Itu bentuk kehati-hatian saya dan bentuk saya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Kita diberi kewenangan, kita diberi kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkarya. Tapi apakah karya kita ini tidak menyenggol hak orang lain? Itu yang harus dimengerti, karena hidup ini ada tatanan, aturan, etika, dan norma yang harus kita patuhi. Apalagi sekarang ada undang-undang UTE. Jangan memaksakan pikiran kita untuk diyakini orang lain, apalagi ini masalah prediksi. Itu loh ya, kita harus bijak-bijak sekali dalam menayangkan sebuah konten. Apalagi konten ini kalau menyangkut seseorang. Kalau masalah binatang sih suka-suka kalian aja ya, namanya binatang A, I, U, tapi ini orang loh ya, orang. Dalam hak kita juga ada hak orang lain. Kewajiban kita menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, agar kita juga selalu dihormati dan dihargai oleh orang lain. Inilah yang namanya hidup itu tebar tuai. Apa yang kita berbuat akan kita unduh. Kalau kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Demikian kita dalam menyuarakan pendapat juga harus eleng dan waspada. Ada pepatah Jawa, sebejah-bejahnya orang itu orang yang eleng dan waspada, yang artinya orang yang selamat itu karena hidupnya selalu ingat dan waspada. Ingat akan perbuatan ini salah atau tidak, waspada akan kondisi sekitarnya, jangan mudah percaya ya. Jadi di sini guys, kita sebagai publik, sebagai penonton, dan saya sebagai YouTuber yang menjadikan sumber dari tontonan kalian, saya harus bisa mengarahkan agar publik saya ini menjadi orang yang berbudi pekerti tinggi. Tentunya dengan menyediakan konten-konten dengan tata krama dan etika dalam menyuarakan pendapat. Tidak semena-mena dan selalu menghargai narasumber yang kita bahas di sini. Jangan karena yakin, oh ini nanti begini-begini terus kita mengucap sebuah nama, padahal pihak berwajib belum menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Itu bisa menyalahi undang-undang UTE, sangat bahaya sekali. Makanya di sini sebagai YouTuber,
atau sebagai seseorang yang menyuarakan pendapatnya di publik, di media sosial, harus hati-hati sekali. Kalau bisa jangan menyebut nama. Saya akan menyebut nama jika saya membahas kejadian yang sudah terjadi, karena sudah diulas oleh media sosial. Tapi ketika saya membahas prediksi yang akan datang yang belum diulas oleh media sosial lainnya, saya lebih nyaman menggunakan inisial. Dan inisial ini jauh dari nama aslinya. Silakan kalian berpikir. Dan saya juga ada kabar-kabar dari Dex Jabar ya. Dex Jabar ini dari kuasa hukumnya Bapak Yosef memberitakan, saya baca aja yang langsung pada intinya, menjelang diumumkan ada kata itu nggak boleh ya, menjelang diumumkan peristiwa ibu dan anak di Subang, masih ada pemeriksaan saksi-saksi. Dan hari ini berdasarkan informasi ada 4 orang yang diperiksa oleh penyidik Polda Jabar. Saya mendapatkan informasi dari Pak Yosef bahwa ada 4 orang hari ini, Kamis 16 Desember 2021, diperiksa di Polda Jabar. Salah satunya adalah tukang surabi, ujar kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat kepada dexjabar.com, Kamis 16 Desember 2021 petang. Tukang surabi bernama Ibu Encar itu sebagai saksi bersama 3 orang lainnya, diketahui yang orang yang antri pada saat itu membeli surabi bersama Yosef. Jadi gini, 3 orang ini sebenarnya kayaknya sudah pernah ditayangkan di YouTube-nya Mbak Suci, di mana ibu penjual surabi juga ada 2 orang yang dihadirkan yang bersamaan membeli surabi dengan Pak Yosef. Tentunya ini keterangan yang menguntungkan Pak Yosef kalau ini ya. Jadi ada pemberitaan seperti itu. Kemarin tanggal 16 ada 3 saksi yang diperiksa oleh Polda Jabar, yaitu Ibu Encar sebagai penjual surabi dan 2 orang sebagai pembeli surabi. Jadi ada 3 orang yang bisa menguatkan Pak Yosef di sini jika pagi itu Pak Yosef beli surabi di rumah Ibu Encar tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada pemberitaan dari Dex Jabar, dari kuasa hukumnya Pak Rohman Hidayat. Disinilah kita sebagai YouTuber harus bisa mempergunakan ilmu atau apa ya, perkembangan zaman, yaitu internet, untuk mengakses berita yang kita tidak terjun langsung. Nah, mengakses berita itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, asalkan memenuhi aturan yang berlaku. Seperti saya nih tadi, dari dexjabar.com saya sebutkan narasumbernya, saya bacakan beritanya seperti apa. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Dex Jabar juga nggak akan minta cuan kepada saya saat saya mengunggah beritanya. Jadi di sini kita harus apa ya? Harus bisa saling menyadari, saling menghargai, karena hidup itu ada take and give. Hidup itu saling membutuhkan. Andai kata ada sumber berita yang lagi heboh dekat rumah saya, pastinya saya akan terjun langsung. Dan berita yang saya expose tentunya akan menjadi sumber berita dari media yang lainnya. Di situ juga saya harus legowo. Hidup ini saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Makanya kita harus fleksibel, luwes dalam menyikapi sebuah perjalanan hidup. Ya, ambil pembelajaran ini supaya akun YouTube saya, YouTube kalian, dan YouTube semuanya bisa berkembang. Karena di sini saling membutuhkan. Baik teman-teman, untuk ulasan sampai di situ. Ini sekarang saya ingin prediksi tentang apa ya? Prediksi tentang apa enaknya ini? Saya kayaknya sudah semua. Akan saya prediksi untuk anak dari Mrs. X1. Nah, di sini kan banyak yang konyang-konyang prediksi ini. Sebenarnya saya ingin prediksi yang fokus pada saksi-saksi kunci yang sering bolak-balik dipanggil anak dari Mrs. X1 ini dalam kasus ini. Ini anak yang pertama saja ya.
karena saya taunya wajah anak yang pertama yang sering mondar-mandir di media online. Ada simbol vigilance. Vigilance itu kondisi yang bisa berubah-ubah yang dilambangkan awan ini. Selanjutnya perubahan ke arah manakah? Perubahan ke innovation, seremoni. Seremoni itu upacara, inovasi itu bisa dikatakan apa ya? Inovasi kayak keinginan untuk mewujudkan sesuatu, inovasi, upacara ya. Selanjutnya hasil endingnya ada matahari bersinar. Bisa dikatakan seperti ini. Awalnya kondisi anak Mrs. X1 ini bisa dikatakan tidak aman yang dilambangkan awan ini. Berubah-ubah kondisi perkembangannya. Karena memang tidak aman saat itu, saat awal masalah ini kan dicurigai juga. Tapi setelah ada seremoni itu semacam upacara, inovasi semacam penemuan yang bisa dikatakan setelah diadakan pemeriksaan yang berkontinu, pada akhirnya anak Mrs. X1 ini ada simbol matahari. Sebuah titik terang yang bisa dikatakan bagus, yang bisa dikatakan tidak ada kaitannya di sini. Ada simbol ini matahari. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk anak dari Mrs. X1 ini di kartu ini terprediksi masih baik-baik saja nasibnya di kasus ini. Jadi bisa dikatakan dia bisa bernafas lega dalam perkara ini. Karena di sini ada simbol radiance, matahari, setelah adanya pemeriksaan di sini ya. Seperti itu, namanya prediksi masih bisa salah karena saya juga manusia biasa. Makanya untuk menyikapi anda ada kesalahan, saya menggunakan inisial di sini untuk menghargai orang lain, untuk memanusiakan orang lain dalam perkara ini, karena yang saya prediksi ini belum tentu tersangkut, juga belum tentu berarti tidak bersalah. Jadi masih 50-50 dalam memprediksi ini. Jadi tolong sikapi kalau saya hanya menggunakan inisial itu sebagai bentuk rasa penghormatan saya, rasa menghargai saya sesama antar manusia ya. Jadi seperti itu, lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan atau prediksi yang lain.